Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan 4 di kelas 12 untuk minggu ini yaitu ukuran penyebaran data tunggal. Ini masih sangat berkaitan dengan materi sebelumnya, terutama median data tunggal. Untuk lebih jelasnya, agar tidak memperpanjang waktu, kita mulai pembahasan materinya di gambar selanjutnya. Jangan lupa, absen masih selalu Ibu rekap setiap hari Sabtu. Pastikan kalian menulis di kolom komentar, baik video maupun classroom ya. Pilih salah satu saja. Yang pertama, kita akan membahas jangkauan antar kuartil atau disebut dengan hamparan, dan juga simpangan kuartil. Untuk jangkauan, sama seperti materi pertama di statistika, yaitu nama lainnya yaitu range dengan simbol J sama dengan X-max dikurangi X-min. Sedangkan hamparan atau jangkauan antar kuartil, simbolnya adalah H sama dengan kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Untuk simpangan kuartil, simbolnya yaitu QD sama dengan setengah dari hamparan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh 1. Diketahui data nilai ulangan matematika sebagai berikut. Silahkan dibaca ya. Tentukan jangkauan, hamparan, dan juga simpangan kuartilnya. Langkah pertama, kalian harus mengurutkan data terkecil menuju ke besar. Dengan langkah berikutnya, kalian harus mencari Q2 atau sama dengan mediannya, berarti adalah data tengah-tengah. Karena di soal datanya berisi dari 12 data, maka data tengah-tengah yaitu data ke-6 dan data ke-7. Ke-6 diperoleh angka 7, kemudian data ke-7 diperoleh angka 7 juga. Atau kalian bisa lihat yang Ibu beri tanda dengan hitam. Q2 sama dengan 7 plus 7 per 2 sama dengan 7. Karena kuartil 2 belum menggunakan angka di baik data 6 maupun data 7, maka sisa data ke kiri yaitu masih 6, data ke kanan masih 6. Maka dari 6 kita ambil tengah-tengahnya lagi yaitu data ketiga dan data ke-4. Maka Q1 diperoleh 6 plus 6 per 2, hasilnya 6. Untuk Q3 juga sama, data ke-7 sampai ke-12, maka tengah-tengahnya yaitu data ke-9 dan data ke-10. Maka Q3 diperoleh 8 plus 8 per 2 alias 8. Sehingga untuk C, jangkauannya X-max dikurangi X-min yaitu 9 dikurangi 5, hasilnya 4. Untuk hamparan, kita pastikan bahwa Q3 dan Q1 sudah ditemukan, sehingga tinggal 8 dikurangi 6 sama dengan 2. Untuk simpangan kuartilnya, maka QD sama dengan setengah H. Setengah kali 2 yaitu 1. Pastikan kalian harus menghitung dengan benar antara Q1, Q2, dan Q3 ya. Untuk lebih jelasnya, membedakan antara data jika soalnya diberikan data dengan jumlah genap. Untuk contoh kedua, Ibu berikan data dengan jumlah ganjil. Diketahui data nilai ulangan PAI sebagai berikut. Pertanyaannya sama, tentukan jangkauan, hamparan, dan juga simpangan kuartil. Langkah pertama, kita urutkan dari kecil ke besar. Maka dari 9 data, kita peroleh data tengah-tengah yaitu data ke-5, sehingga langsung Q2 sama dengan 7. Karena Q2 langsung merupakan data ke-5, maka data ke-5 tidak boleh dipakai lagi. Kita ambil data ke kiri masih 4, data ke kanan masih 4. Untuk memastikan bahwa itu Q2 adalah data tengah-tengah, maka sisa ke kiri dan ke kanan harus berjumlah sama. Untuk Q1, maka dari 4 data di sebelah kiri, kita ambil tengah-tengahnya, yaitu Q2, yaitu data kedua dan data ketiga. Maka diperoleh 5 plus 5 per 2 sama dengan 5.
Sama halnya untuk ketiga, kita ambil 4 data di sebelah kanan, yaitu diperoleh data ke-7 dan ke-8. 8 tambah 8 per 2 sama dengan 8. Maka langkahnya sama untuk C, yaitu X max dikurangi X min sama dengan 9 dikurangi 5, hasilnya 4. Untuk hamparan, Q3 dikurangi Q1 sama dengan 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Sedangkan simpangan kuartilnya, yaitu setengah dari hamparan, maka setengah kali 3 sama dengan 1,5. Untuk materi ini sangatlah gampang, cuma biasanya kalian akan mengalami kekeliruan ketika menentukan Q1, Q2, dan Q3-nya. Pastikan pahami perbedaan antara contoh 1 dan 2 ya. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang simpangan rata-rata, ragam atau variansi, simpangan baku atau nama lainnya adalah standar deviasi, dan koefisien variansi. Untuk rumusnya, simpangan rata-rata diberikan simbol SR sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N mutlak XI dikurangi X bar per N. Sedangkan ragam atau variansi simbolnya adalah S kuadrat sama dengan sigma N dari I sama dengan 1 sampai dengan N XI min X bar dikuadratkan per N. Untuk simpangan baku simbolnya adalah S atau biasa juga SB sama dengan akar dari variansi atau S kuadrat. Untuk koefisien variansi simbolnya adalah KV sama dengan S per X bar kali 100%. Untuk contohnya silahkan dibaca gambar di sebelahnya. Untuk lebih jelasnya mengenai penyelesaian, kita lanjut ke gambar berikutnya. Penyelesaiannya, kita langkah pertama yaitu mencari X barnya terlebih dahulu. Untuk lebih gampangnya, karena materi ini sebenarnya gampang, hanya mungkin penulisan rumusnya saja yang membuat sedikit sulit. Jadi, ketika mencari X bar, tolong datanya diurutkan saja dari kecil menuju besar. Perhatikan langkah pertama, X bar sama dengan jumlahkan semua data, pastikan sudah diurutkan ya. 4 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 6 plus 6 plus 6 plus 7 plus 7 plus 8 plus 8 per 12 sama dengan 72 per 12 sama dengan 6. Pastikan ketika Ibu menjelaskan mengenai contoh dari simpangan rata-rata dan kawan-kawan, kalian sudah menulis materi pada video ini. Untuk lebih jelasnya dalam memahami setiap soal yang Ibu berikan. Langkah berikutnya, yang pertama yaitu kita cari simpangan rata-rata dengan simbol SR sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan N mutlak XI min X bar per N sama dengan, kita tulis sigmanya, I sama dengan 1, N sama dengan 12. Ini menandakan bahwa data 1 sampai data ke-12, menyesuaikan soal ya. Maka, yang pertama yaitu 4 dikurangi 6. 4 adalah XI, 4-nya cuma 1 kan, dikurangi 6 sebagai X barnya. Kenapa? Cara menulisnya, agar tahu bahwa kalian tidak keliru, pastikan sambil melihat data pada langkah X bar ya. Data pertama adalah 4 dikurangi 6, hasil dari langkah 1. Plus 4 kali 5 dikurangi 6. Kenapa 4 kali? Karena 5-nya ada 4. Plus 3 kali 6 dikurangi 6. Kenapa? Karena 6-nya ada 3. Plus 2 kali mutlak 7 dikurangi 6. Kenapa 2? Karena 7-nya ada 2. Plus 2 kali mutlak 8 dikurangi 6. Kenapa 2? Karena 8-nya ada 2. Dibagi 12. Mutlak adalah hasilnya selalu positif. 4 dikurangi 6, 2. Plus 4 kali 5 dikurangi 6, 1. Plus 3 kali 0 dari 6 dikurangi 6. Plus 2 kali 1 dari 7 dikurangi 6. Plus 2 kali 2 dari 8 dikurangi 6 per 12. Maka ketemu 2 plus 4 plus 0 plus 2 plus 4 per 12. Hasil akhirnya adalah 10 per 12. Kalian boleh sampai jawaban ini atau kita cari hasil bagiannya yaitu 0,83. Gampang ya SR. Kita lanjutkan ke variansi ya. S kuadrat sama dengan sigma dari
I sama dengan 1 sampai dengan N kali XI min X bar dikuadratkan. Bedanya dengan SR, kalau tadi adalah mutlak, kalau sekarang dikuadratkan per N. Sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan data ke-12, maka diperoleh 4 dikurangi 6 dikuadratkan plus 4 kali 5 dikurangi 6 dikuadratkan plus 3 kali 6 dikurangi 6 dikuadratkan plus 2 kali 7 dikurangi 6 dikuadratkan plus 2 kali 8 dikurangi 6 dikuadratkan per 12. Kalian bisa memahami bedanya ya, yang SR di mutlak, yang variansi dikuadratkan. Angkanya sama semua. Kemudian hasilnya 4 dikurangi 6 yaitu min 2, tapi dikuadratkan. Kemudian 4 kali min 1 dikuadratkan. Plus 3 kali 0 dikuadratkan. Dari 6 dikurangi 0, 6 dikurangi 6 ya. Plus 2 kali 1 dikuadratkan. Plus 2 kali 2 kuadratkan. Per 12. Hasilnya min 2 kuadrat, hasilnya tetap 4. Kemudian min 1 kuadrat, hasilnya tetap 1, tapi dikalikan 4, maka hasilnya 4. 3 dikali 0, hasilnya 0. 2 dikali 1 kuadrat, tetap 2, karena 1 kuadrat adalah 1. 2 kali 2 kuadrat, berarti 2 kuadrat kan 4, dikali 2 hasilnya 8, per 12. Hasil akhirnya yaitu 18 per 12, atau 1,5. Mencari SB atau standar deviasi. Ibu pakai simbol S ya. S sama dengan akar S kuadrat. S kuadrat yaitu variansi, maka jawaban B harus dipastikan benar. Jawaban B 1,5, maka untuk standar deviasi akar 1,5. Sudah, sampai seperti itu saja. Kemudian untuk koefisien variansi, rumusnya adalah KV sama dengan S per X bar kali 100%. S diperoleh dari jawaban C, akar 1,5 per 6 kali 100%. Akar 1,5 diperoleh 1,22 per 6 kali 100%. Jawaban akhirnya yaitu 20,33%. Jadi kalau nanti ada soal SR, maka langkah pertama X bar, langsung jawab SR. Untuk variansi, langkah pertama berarti X bar, langsung mencari variansi saja. Tapi ketika yang ditanya adalah standar deviasi, maka langkah pertama mencari X bar, langkah kedua mencari variansi, baru ke S sama dengan X bar. Sedangkan untuk mencari koefisien variansi, berarti langkah pertama adalah mencari X bar rata-rata, langkah kedua mencari S kuadrat, kemudian baru mencari standar deviasi, baru langkah terakhir adalah koefisien variansi. Tapi tenang saja, biasanya ketika yang ditanyakan adalah koefisien variansi, di soal sudah menyebutkan tentang rata-rata dan juga standar deviasi, alias tinggal langsung memasukkan angkanya saja kalikan 100%. Untuk materi pertemuan ini selesai ya. Silahkan Ibu masih membuka pertanyaan baik melalui WA ataupun kolom komentar, karena materi kelas 12 sebenarnya gampang, cuma karena terlalu banyak dan juga waktunya terlalu singkat, sehingga kalian harus menyesuaikan dengan waktu yang ada. Tetap semangat ya. Untuk mengukur pemahaman kalian, kita ke tugas minggu depan ya. Terima kasih Ibu sampaikan yang sudah menulis dengan rapi, yang sudah absen juga. Untuk tugas minggu depan sebagai berikut, mulai dari jangkauan, hamparan, simbangan kuartil, simbangan rata-rata, variansi, simbangan baku, dan koefisien variansi. Insya Allah materi pertemuan 4 adalah materi terakhir sebelum PTS. Jadi soal PTS mulai dari video pertemuan 1, 2, dan 3, 4. Seperti itu. Untuk pertemuan 3 dan 4 cukup kalian tulis jawabannya saja di buku, lalu kumpulkan di hari pelaksanaan tes matematika.
semangat belajarnya, dan Ibu harapkan kalian bisa memahami semua materi dengan baik. Sekali lagi Ibu sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.